Shalom saudaraku, pada hari ini kita akan sama-sama belajar tentang kebahagiaan yang hilang dari Galatia pasal keempat ayatnya yang ke-15. Betapa bahagianya kamu pada waktu itu dan sekarang, di manakah bahagiamu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu, bahwa jika mungkin kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku. Pada waktu pertama kali pemberitaan Injil yang disampaikan Paulus kepada jemaat di Galatia, mereka sangat bersukacita, mereka sangat berbahagia, sampai-sampai jika mungkin mereka telah mencungkil matanya dan memberikannya kepada Paulus. Sebuah tindakan kasih yang luar biasa, yaitu rela memberikan mata bagian daripada diri mereka kepada Paulus. Namun kondisi saat Paulus menuliskan surat ini tidaklah sama. Jemaat Galatia tidak lagi sungguh-sungguh bahagia atas berita Injil. Mereka mengikuti ajaran Yudaisme yang menganggap bahwa keselamatan dari Kristus, karya keselamatan Yesus Kristus di kayu salib tidaklah cukup. Mereka merasa perlu melakukan suatu usaha, melakukan suatu tindakan untuk supaya lebih layak. Maka Paulus mengingatkan jemaat di Galatia dalam Galatia 2 ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu, kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Bahkan mereka dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap, dan tahun-tahun, sehingga Paulus khawatir kalau seandainya jerih payahnya dalam pekabaran Injil kepada jemaat Galatia telah menjadi sia-sia. Galatia pasal 4 ayat 10-11. Hal ini mendukakan hati Paulus, sehingga dia katakan dirinya menderita sakit bersalin kembali, sampai rupa Kristus menjadi nyata dalam diri jemaat Galatia. Bahkan Paulus ingin berbicara kepada mereka dengan suara lain, karena sudah kehabisan akal menghadapi mereka. Galatia pasal 4 ayat 19-20. Sebuah ungkapan kedukaan dan kebingungan menghadapi jemaat Galatia yang tertarik pada ajaran-ajaran lain. Mereka tidak lagi bahagia menerima ajaran Injil Kristus. Kepuasan mereka bukan lagi Yesus semata, melainkan perbuatan baik dan usaha mereka sendiri. Apakah kasih mula-mula kita kepada Yesus telah teralihkan oleh kegiatan-kegiatan rohani? Sehingga bukan lagi relasi dengan Yesus yang lebih utama daripada kegiatan-kegiatan itu. Apakah hal-hal rohani yang kita lakukan merupakan sebuah aktualisasi diri, sebuah pembuktian diri? Hati kita mengenalinya. Kita bisa saja melakukan hal-hal rohani dengan banyak tindakan-tindakan kerohanian untuk kepuasan diri kita sendiri. Kita bisa saja seperti jemaat Galatia yang tidak lagi bahagia atau puas dengan Yesus saja. Kita mencari kebahagiaan dengan melakukan ini dan itu. Kita tidak lagi sungguh-sungguh membangun relasi dengan Allah. Apakah kebahagiaan kita dengan Kristus sudah hilang? Tergantikan oleh kesibukan kita, kesenangan, maupun kepentingan diri kita sendiri? Kebahagiaan sejati kita seharusnya hanya di dalam Kristus yang telah mati menebus hidup kita dari dosa yang telah menghancurkan
segala hal. Mari kita merenungkan hidup kita, diri kita masing-masing. Semoga renungan ini dapat memberkati kita sekali.